Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun P, berasal dari Ekonomi Syariah Institut Parahikmah Indonesia semester 6. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi etika bisnis dalam menjalankan usaha kecil. Nah, sebelum masuk ke dalam video pembelajarannya, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan dua topik besar. Yang pertama yaitu konsep etika bisnis dalam menjalankan usaha kecil. Nah, jadi terdapat beberapa konsep etika bisnis ketika kita menjalankan suatu usaha dalam Islam. Yang pertama yaitu etika bisnis Islam menurut para pelaku usaha kecil. Jadi, menurut para pelaku usaha kecil, ada beberapa etika bisnis dalam Islam. Yang pertama, prinsip. Nah, prinsip yang dimaksud di sini yaitu adalah visi misi yang sesuai syariat. Jadi dalam bisnis Islam itu, bisnis yang kita jalankan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, ketika keluar dari syariat Islam itu sendiri, maka itu tidak pantas dikatakan sebagai bisnis Islam. Seperti itu, karena dalam bisnis Islam adalah kita mengambil pedoman dari hadis dan Al-Quran. Nah, terus yang kedua yaitu manajemen. Nah, yang kedua di sini manajemen maksudnya adalah seorang pebisnis Islam itu harus mampu memanage semua dalam perusahaannya, karena dengan memanage semuanya maka usaha yang akan berjalan itu semakin terstruktur dan kemungkinan resiko-resiko akan hilang. Terus yang kedua, marketing, iklan, promosi. Nah, di sini ada keterangan jujur. Nah, jadi dalam marketing, iklan, promosi, dalam bisnis Islam itu harus jujur. Jadi kita tidak boleh bohong-bohong. Itu. Nah, misal dalam kita menjelaskan sesuatu barang ini kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh melebih-lebihkan, terlalu melebih-lebihkan penjelasan dari barang yang akan kita perjualbelikan dan iklan. Kita harus jujur terhadap barang kita, bahwa barang ini misalnya dari komposisinya, dari asal usulnya itu harus jelas. Nah, terus harga. Etika bisnis Islam yang keempat di sini yaitu harga itu sendiri. Jadi dalam bisnis Islam itu harga tidak boleh 3 kali lipat dari harga aslinya. Itu misal kita membeli barang 100.000, terus kita ingin menjualnya di atas 300.000, kan itu tidak masuk akal. Itu range dari harga awal ke harga yang dijual itu terlalu jauh. Seperti itu. Selanjutnya, implementasi etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha kecil. Nah, jadi sebelum kita berbicara jauh, kita terlebih dahulu harus menjelaskan apa itu etika. Nah, etika adalah cabang filosofi yang menginvestigasi penilaian normatif tentang tingkah laku benar atau salah, mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kebutuhan akan etika timbul dari keinginan untuk menghindari masalah-masalah di kehidupan nyata. Nah, jadi etika ini adalah sikap dewasa. Kenapa seperti itu? Karena kita harus bisa menilai, kita harus
bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk. Dalam menjalankan sesuatu, kita harus memilah mana yang berlaku baik yang mesti dilakukan dan mana perilaku buruk yang tidak mesti dilakukan, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, etika dan moral. Etika dan moral di sini, yang pertama, suatu pola umum atau cara hidup. Terus yang kedua, suatu rangkaian peraturan tentang tingkah laku atau moral. Yang ketiga, penyelidikan tentang cara hidup dan peraturan tingkah laku. Nah, selanjutnya, etika dan bisnis. Nah, terdapat 3 faktor yang dapat menjelaskan mengapa seseorang harus berlaku etis. Yang pertama, agama. Yang kedua, hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, tentang diri sendiri. Nah, maksudnya di sini ada faktor mengapa kita harus berlaku adil terhadap berbisnis. Nah, yaitu karena kesadaran agama. Kita harus sadar bahwa agama kita, di dalam agama Islam itu kita dilarang untuk tidak etis. Nah, seperti itu. Dan hubungan dengan orang lain, karena berhubungan dengan banyak orang, maka hal-hal yang akan merugikan orang lain itu kita tidak boleh lakukan. Dan persepsi tentang diri sendiri. Nah, pastinya jika kita berlaku tidak etis, maka persepsi tentang diri kita sendiri itu buruk. Kita dicap buruk oleh orang lain, itu. Terus selanjutnya, etika, bisnis, dan hukum. Etika, bisnis, dan hukum saling berhubungan, tetapi ada bagian-bagian yang saling tumpang tindih. Misalnya masalah aturan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, di mana hukum dibuat oleh pemerintah, badan-badan regulator, asosiasi profesional, dan lainnya. Ada juga tumpang tindih antara hukum dengan etika terkait dengan larangan membunuh, dan juga terdapat area lain yang saling bersinggungan antara aktivitas bisnis dengan norma-norma etika. Intinya adalah etika seharusnya menjadi panduan tingkah laku di atas hukum. Seperti itu. Nah, selanjutnya, teori-teori utama tentang etika yang dapat membantu memecahkan masalah dilema etika. Nah, yang pertama yaitu teleologi, utilitarisme, dan konsekuensialisme. Analisis dampak mengevaluasi keputusan sebagai hal baik atau buruk, diterima dan tidak bisa diterima terkait dengan konsekuensi suatu keputusan. Nah, itu maksud dari teleologi. Terus etika deteologi itu motivasi yang mendasari tingkah laku. Jadi deteologi ini adalah sesuatu hal yang memotivasi diri untuk melakukan sesuatu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri bisnis dalam etika bisnis. Ada beberapa ciri-ciri bisnis. Yang pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam itu sendiri, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Seperti itu. Terus yang kedua, kesadaran tentang signifikan sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, yaitu Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun, yaitu menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Nah, ketiga,
tidak melakukan sumpah palsu. Keempat, pertama-tama, kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Terus, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Yang ketujuh, tidak melakukan ihtikar. Nah, ihtikar di sini yaitu menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Nah, jadi kita dilarang melakukan penimbungan dalam Islam. Terus yang kedelapan, takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Jadi dalam Islam itu timbangan tidak boleh dicurangi dan takaran itu harus sesuai dengan aslinya. Yang kesembilan, tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah pastinya. Jadi ketika masuk waktu ibadah, kita harus ibadah. Terus bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Itu saya sudah jelaskan tadi. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai implementasi etika bisnis dalam Islam yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat salah kata yang sekiranya mencederai hati teman-teman, mohon maaf, dan semoga Tuhan senantiasa mencerahkan hati dan pikiran kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.